Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Rahma Ilawati dengan NIM 3411211101 dari kelas DSEB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang microservice architecture, yaitu yang pertama ada sejarah. Istilah microservice sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2005, tepatnya ketika Dr. Peter Rogers membahas microweb service pada konferensi tentang cloud computing, dan sekarang sekitar 85% perusahaan telah mengadopsi microservice arsitektur. Riset lain menunjukkan microservice berhasil meningkatkan efisiensi karyawan, customer experience, serta menghemat biaya pengembangan pada 63% perusahaan. Dan karena perusahaan bisa mengembangkan sebagian layanannya saja, biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih hemat. Tapi rilisnya lebih cepat, karena layanan bisa segera dipakai konsumen, mengumpulkan feedback untuk meningkatkan servis pun lebih cepat. Selain itu, web atau apps yang dibangun dengan microservice juga punya performa yang lebih ringan dibandingkan dengan sistem monolit. Lalu ada pengertian. Microservice adalah kumpulan proses independen dan kecil yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk aplikasi kompleks yang agnostik terhadap bahasa API apapun. Service-service ini terdiri dari blok-blok kecil, terpisah, dan fokus pada tugas-tugas ringan untuk memfasilitasi metode modular dalam pembangunan sistem. REST API ini merupakan implementasi dari API, Application Programming Interface, REST Representational State Transfer, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan scale terutama dalam pertukaran komunikasi data. Dan di mana juga REST adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data. Lalu ada definisi. Microservice juga dapat berkomunikasi dengan satu sama lainnya melalui kombinasi REST API, event streaming, perantara pesan, dan lain sebagainya. Layanan ini juga umumnya diatur oleh kemampuan bisnis yang terintegrasi dengan dengan pemisah garis yang sering disebut sebagai konteks terbatas atau bounded context. Lalu ada sampel model. Microservice khusus menerapkan setiap area fungsional aplikasi e-commerce. Setiap layanan back-end dapat mengekspos API dan layanan menggunakan API yang disediakan layanan lain. Yang dimana misalnya untuk merender halaman web, layanan UI memanggil layanan checkout dan layanan lainnya. Layanan mungkin juga menggunakan komunikasi berbasis pesan asinkron untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara berkomunikasi satu sama lain, bisa menggunakan dokumen dalam 3 seri, yaitu antar layanan dan juga penyiapan microservice. Dan juga pola arsitektur microservice secara signifikan mengubah hubungan antara aplikasi dan database. Daripada berbagi satu database dengan layanan lainnya, sebaiknya setiap layanan memiliki database yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jika memiliki satu database untuk setiap layanan, Anda memastikan pengaitan longgar antar layanan karena semua permintaan data melewati API layanan, bukan melalui database bersamaan secara langsung. Diagram berikut menunjukkan pola arsitektur microservice dengan setiap layanan yang memiliki database sendiri. Lalu selanjutnya adalah ada contoh penggunaan. Yang pertama itu ada Amazon. Amazon adalah e-commerce dengan 300 juta pelanggan aktif dan lebih dari 1,9 juta merchant. Yaitu yang dimana kekuatan Amazon untuk menarik konsumen sebanyak itu tentu tak lepas dari keandalan webs atau aplikasinya. Amazon memiliki beberapa tim developer terpisah untuk mengelola tombol beli di halaman produk, kalkulator, pajak, dan sebagainya. Dengan membangun tim khusus dan menyerahkan kewenangan pengembangan, Amazon bisa fokus melihat berbagai masalah secara detail sekaligus menyelesaikan dengan lebih efisien. Lalu yang kedua ada Netflix. Netflix ini menggunakan microservice secara bertahap, yang dimana mulai pengembangannya dari CMS, logs, tombol play, dan seterusnya. Setelah menerapkan microservice, Netflix berhasil memenuhi demand layanan live streaming yang tinggi dengan lancar.
Itu semua dilakukan sambil memotong harga pengembangan dan maintenance secara signifikan. Lalu yang ketiga adalah ada Spotify. Spotify menggunakan microservice agar bisa mengikuti persaingan dengan layanan streaming lainnya, yang dimana karena membutuhkan inovasi yang cepat dan perkembangan terus-menerus, microservice dipilih menjadi arsitektur yang tepat. Lalu selanjutnya adalah ada keuntungan. Keuntungan ini terdiri dari empat, yaitu yang pertama ada menangani masalah kompleksitas, yang kedua aman dan lebih bebas, yang ketiga setiap pelayanan dapat dikembangkan dan diperbarui secara mandiri, yang keempat sederhana dan scalable. Lalu ada kerugian. Kerugian ini terdiri dari tiga. Yang pertama, data yang rumit. Yang kedua, membawa sedikit kompleksitas karena developer harus mengurangi toleransi error dan juga latensi jaringan. Yang ketiga, membutuhkan sistem automation yang tinggi untuk bisa melakukan deployment. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.